Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei, di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini akan diambilkan dari surat Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, agar supaya kami bukan hanya mengerti akan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 akan saya bacakan demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri utama dari gereja atau umat beriman itu adalah yang pertama beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan yang kedua adalah hidup dalam kasih kepada sesama. Bagaimana gereja dapat terus-menerus mewujudkan ciri-ciri utama tersebut di dalam kehidupan dan keberadaannya? Ada dua hal yang dinasihatkan di dalam surat Efesus ini. Yang pertama, betapa pentingnya pengenalan akan Allah yang terus-menerus, semakin mendalam dan semakin mendalam. Kapankah pengenalan kita akan Allah itu berakhir? Ketika nafas kita berhenti, ketika kehidupan kita di dalam dunia ini sudah selesai, di situ juga pengenalan kita akan Allah berhenti. Selama kita masih hidup di dalam dunia, maka pengenalan itu akan terus seharusnya kita lakukan. Saya akan memberikan contoh pasangan suami dan istri. Apakah kalau seseorang atau dua orang ini sudah menikah selama berpuluh-puluh tahun, katakanlah di atas 50 tahun, itu berarti bahwa proses pengenalan satu dengan yang lain itu sudah berhenti atau sudah selesai, sudah mengenal dengan sempurna? Tidak. Berapapun lamanya dua orang ini menjalani kehidupan suami dan istri, proses pengenalan itu akan terus berlangsung. Mereka tetap perlu membangun pengenalan yang makin mendalam terhadap pasangan hidupnya.
Kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah menikah sekian puluh tahun, saya sudah kenal dengan pasangan saya ingin bertanya, apakah pasangan ini tidak pernah lagi bertengkar? Oh ya pasti masih bertengkar lah. Nah itu dia. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena ada perbedaan dan masing-masing tidak saling mengenal. Ada perbedaan, ada kesalahpahaman, atau saling tidak mengenal sehingga menyebabkan pertengkaran itu berlangsung. Memang benar kalau orang itu dalam proses perjalanan hidupnya sebagai pasangan suami dan istri betul-betul berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lain, pertengkaran-pertengkaran, perselisihan-perselisihan itu makin jarang. Kenapa? Karena semakin banyak yang dikenali dari pasangannya, sehingga kemudian pertikaian atau pertengkaran pun bisa semakin berkurang. Nah, kalau ada orang yang sudah sekian puluh tahun menikah, ternyata frekuensi pertengkarannya tetap sama seperti ketika baru 1-2 tahun menikah, itu tanda bahwa dua orang ini tidak saling mengenal dan tidak menjalani proses pengenalan yang baik satu dengan yang lain. Itu berarti bahwa seberapapun lamanya kehidupan perkawinan itu, pasangan suami istri tetap perlu terus berusaha saling mengenal satu dengan yang lain, semakin mendalam, semakin mengenali pasangannya. Demikian pula dengan Allah. Selama kita masih hidup di dalam dunia, kita perlu terus mengenali Allah dengan semakin mendalam. Karena sekalipun kita tidak mungkin mengenali Allah secara sempurna, tetapi proses pengenalan yang semakin mendalam akan semakin memampukan kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam berbagai situasi kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kepada Allah. Bahwa Allah ini sungguh dapat diandalkan. Ia sungguh berkuasa atas dunia ini, atas kehidupan seluruh ciptaan, termasuk atas seluruh kehidupan umat manusia. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang kacau ini, kehidupan manusia juga gampang sekali menjadi kacau. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di tengah-tengah situasi dunia yang kacau atau bahkan semakin kacau ini, Allah sudah kehilangan kendalinya? Allah seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa. Allah seolah-olah sudah kehilangan kuasanya. Betulkah itu? Tidak. Allah tetap memegang kendali atas dunia ciptaannya, atas kehidupan manusia. Betapapun kacaunya dunia ini, Allah sungguh tetap berkuasa. Saya mengambil contoh. Saat ini kita masih dalam suasana darurat COVID-19 atau COVID-19. Bukan hanya kita, tetapi juga manusia di seluruh dunia menghadapi situasi yang sama. Dan beberapa pemerintah negara-negara melakukan kebijakan lockdown. Orang harus mengunci diri. Orang dianjurkan untuk tinggal di rumah. Tidak perlu keluar-keluar kalau tidak penting sekali. Menjaga jarak dan sebagainya. Dunia seolah-olah berhenti bergerak. Itu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa COVID ini adalah hukuman Allah. Benarkah demikian? Saya pribadi tidak meyakini hal itu. COVID-19 bukanlah hukuman Allah. Juga bukan kehendak Allah. Karena Allah selalu menghendaki apa yang baik dan yang menyejahterakan ciptaannya. COVID entah secara langsung ataupun tidak langsung adalah akibat
ulah manusia, perbuatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lalu dalam situasi seperti ini, ketika seolah-olah dunia berhenti bergerak, di mana Allah? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ketika berada dalam kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Di mana Allah? Sesuai yang saya kasihi, ada hal yang ternyata positif ketika dunia dilanda wabah COVID-19 ini. Apa itu? Ketika manusia mulai memperlambat aktivitasnya, dunia menjadi lebih bersih. Polusi udara berkurang, bahkan saya dengar katanya lubang ozon yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan mengotori udara ini, ternyata lubang itu sudah mulai menutup. Dan ini sangat baik, sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup, bukan hanya manusia tetapi juga ciptaan yang lain. Sinar matahari tidak langsung menerobos ke permukaan bumi, tetapi kemudian bumi dilindungi, dilapisi dengan lapisan ozon yang menghindarkan manusia dari bencana yang tidak kalah dahsyatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi yang sangat buruk ternyata oleh Allah tetap bisa diubah menjadi sesuatu yang baik, yang mungkin saat ini tidak terlalu kita sadari. Nah, sesuai yang saya kasihi, pengharapan kepada Allah. Karena kita percaya Allah itu sungguh berkuasa. Kuat kuasanya dinyatakan dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa kuat kuasa Allah itu berada di atas semua kuasa yang lain di dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah kita kehilangan pengharapan kepada Allah. Nah, jikalau kita mempunyai pengenalan yang baik dengan Allah semakin mendalam, kita semakin berpengharapan kepada Allah, maka kita pun akan semakin dikokohkan imannya. Iman kita akan bertumbuh dan berakar semakin kuat, dan kita juga akan semakin dimampukan untuk mewujudkan cinta kasih kita kepada sesama kita. Kita mewujudkan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia. Gereja yang kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri, yang dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa iman kami seringkali rapuh, kasih kami kepada sesama juga seringkali kasih yang memilih, kasih yang tidak tulus. Tetapi pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa ciri kehadiran umat beriman, ciri kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah menyatakan iman kepada Tuhan dan sekaligus juga mewujudkan kasih di antara sesama kami. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa membangun iman kami, dan mampukanlah kami juga untuk semakin tulus di dalam mewujudkan kasih kami kepada sesama kami. Maka biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami, supaya kami juga terus membangun pengenalan yang baik, yang semakin mendalam kepada Tuhan. Kami senantiasa memelihara pengharapan kami kepada Tuhan di tengah-tengah dunia, sekacau dan sesuram apapun. Kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.